Sosok ulama yang peduli kepada umat, yang lain sibuk dengan dunia. Saya banyak kenal orang ulama di luar. Saya mantan penjahat, saya tahu apa yang saya lakukan dulu. Saya pemaksa besar. Tapi ya Buya menerima saya dan kawan-kawan saya. Maka hari ini saya siap apapun. Saya siap mengorbankan nyawa saya kepada siapa yang melalui tasawuf ini. Saya tidak peduli siapa dia. Allahu Akbar. Saya tidak peduli siapa dia. Allahu Akbar. Tapi ketahuilah ibu-ibu, kita bukan dengan kekerasan. Kita dengan kasih sayang. Kita disuruh berzikir oleh Abu ya. Kita berdoa kepada mereka yang menentang tasawuf, belum paham ajaran sufi ini. Karena di dalam agama dikatakan jangan mengkaji ilmu setengah-setengah. Kajilah ilmu Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kita harus dapat mengetahui mana syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Ini jelas dikatakan di sini. Ini masalah qul huwallahu ahad. Saya yang tidak di pesantren saya paham maksud Abu Ya itu. Karena Abu Ya menjelas detil paham daripada Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya. Supaya kita ini terlepas daripada kesyirikan. Tidak terhijab kita dengan Allah. Kita perlu mengkaji hakikat. Tapi ketahuilah, tidak ada orang yang belajar hakikat. Itu yang disampaikan adalah ilmu. Itu maknanya syariat. Maka saya tanya pada jamaah, adakah etikat kita menjadikan Muhammad sudah dari Allah itu? Ya. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Dengan adanya Rasulullah, maka umat-umat ini dapat mengetahui keberadaan Allah itu dengan jalan Islam, iman dan ihsan. Inilah rukun agama yang diajarkan dalam tauhid tasawuf. Maka kita tidak perlu susah-susah. Tidak perlu kita ragu. Kita harus bangkit hari ini. Kita harus menzahirkan akhlak sebagaimana yang diajarkan dalam tauhid tasawuf. Kita harus berdoa kepada saudara-saudara kita. Karena mereka belum paham, karena mereka tidak tabayun, karena mereka tidak mengenal sosok Abu Ya yang sebenarnya. Padahal di tempat saya di Timur Utara itu paling parah. Dibilang Abu Ya itu buat ini, buat itu, kita buat dakwah, kita buat, kita undang nggak datang. Jadi yang mengasut. Ya kan? Saya buat gapura itu, saya tulis kota beriman, ini doa kita semua. Karena ada sedikit sumbangan, saya cek merah putih. Karena dulu saya pemberontak negara setobat. Saya cek merah putih di gapura itu. Tapi apa? Sama kawan-kawan di sana. Ini kami diajarkan oleh Abu Ya untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi kita cek merah putih di gapura ini karena ada sedikit sumbangan dari jamaah majelis pengajian kita tasawuf untuk mengenai jasa pahlawan. Ini barang siapa yang turunkan merah putih itu berhadapan dengan saya bilang. Apalagi kita tulis di kota beriman. Tapi alhamdulillah aman dan tidak ada masalah. Maka hari ini kawan-kawan, kita harus bangkit. Kita harus tingkatkan keimanan dengan adanya fatwa, dengan adanya tausiah, dengan adanya yang menyesatkan tauhid tasawuf. Ketahuilah mereka mengangkat derajat keimanan kita. Maka jangan pernah takut. Takutlah kita kepada Allah. Hanya Allah. Kepada Allah kita takutkan. Maka hari ini kita berterima kasih. Kita harus berjuang terus menyampaikan kebenaran yang hak di sini di atas bumi Allah. Karena semua ini milik Allah. Kita semua dari Allah, semuanya dari Allah. Maka sama-sama kita memperjuangkan agama yang hak ini. Maka sama-sama kita berjuang di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ini supaya selamat kita daripada api neraka. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Seperti saya alhamdulillah 2 istri dapur. Kita berkata kawan ini kalau dulu habis uang-uang itu. Dukun-dukun ini, dukun-dukun itu. Beli rumah, beli mobil, tapi nggak bagus-bagus hari ini. Dengan tauhid tasawuf. Dulu saya tidak mengenal agama. Dan kawan-kawan yang ikut sudah bertobat kepada Allah. Ini jelas-jelas tauhid tasawuf kebenaran membantu negara. Maka saya minta kepada bapak aparat-aparat negara, ini harus adil. Jangan semena-mena kita harus datang, harus duduk. Ini lebih-lebih kepada bapak Kodim ya. Karena untuk keamanan negara jangan lagi kita bermusuhan. Karena kita saudara. Kita saudara di Indonesia ini. Jangan lagi ada permusuhan. Maka saya mohon dipertimbangkanlah. Secara kasih sayang. Jangan kita dibully. Ini kalau dibully kita tidak boleh. Kita harus melawan dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Karena kita duduk di negara apa? Di negara yang kita cintai, yang di negara hukum.
Jangan semena-mena ini negara hukum. Maka harus ada keadilan sebagaimana undang-undang negara kita. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sering dikatakan Nabi ya, ketuhanan yang Maha Esa ini oleh sufi. Supaya warga negara baik yang duduk di pemerintah enggak lagi korupsi. Ya kan? Kita kembali kepada sila yang pertama. Lalu dapat berkasih sayang kita semua di Indonesia ini. Inilah sila kedua. Sila tauhid tasawuf, lepas hati daripada kesyirikan, berzikir kita. Supaya tidak ada lagi pemberontak, tidak ada lagi bandar sabu, tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah kembali kepada sila yang pertama. Ini jalannya tauhid tasawuf. Maka saya harap kepada pemerintah siapapun, dukunglah tauhid tasawuf. Kalau ingin negara ini maju, kalau ingin negara ini baik, mari kita dukung tauhid tasawuf, berzikir ada siri supaya baik kita semua. Insya Allah kita akan menang karena bersama Allah. Jadi ibu bapak sekalian, mungkin ini saya sampaikan. Dan yang kedua, kita harus siap dibuli, dicaci, dihina segala macam. Karena ini perjuangan tauhid tasawuf sufi. Memang itu jalannya untuk meningkatkan keimanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh takut kepada siapapun, takutlah kita kepada Allah. Baru dikatakan takwa kamu kepada Allah. Di mana kita melihatnya? Dia tidak takut kepada selain Allah. Kita sedang berkasih sayang. Inilah yang diajarkan dalam tauhid tasawuf. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Sekian demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.